Bulan April tahun 2019, bulan bersejarah bagi dunia astronomi. Untuk pertama kalinya, gambar dari sebuah black hole berhasil diabadikan. Terletak di sebuah galaksi bernama M87 atau Messier 87 yang berjarak 55 juta tahun cahaya dari bumi. Dan diperlukan 19 observatori dan teleskop untuk bisa memetakan gambar dari black hole ini. 3 tahun kemudian, giliran black hole Sagittarius A yang bisa dipetakan. Yang ini walaupun berjarak lebih dekat, yaitu 26.000 tahun cahaya, tapi lebih sulit dipetakan karena berukuran jauh lebih kecil dari black hole M87. Sebenarnya apa sih black hole itu? Kenapa munculnya gambar black hole pertama kali tuh jadi berita besar? Kenapa butuh 19 teleskop untuk memetakan gambar black hole? Sesulit itukah untuk mendapatkan gambar dari sebuah black hole? Dan tahukah kalian geeks bahwa penamaan black hole itu adalah sebuah ketidaksengajaan? Mari kita masuk ke episode luar angkasa. Persepsi black hole yang salah. Apa yang kalian tahu tentang black hole? Apakah itu adalah sebuah lubang hitam? Tentu aja kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, ya black hole itu artinya lubang hitam. Banyak dari kita yang beranggapan bahwa black hole di angkasa itu adalah sebuah benda hitam yang berfungsi layaknya sebuah lubang. Kalau kita masuk ke dalam lubang itu, kita nggak bakal bisa keluar lagi. Konsepnya mirip-mirip sama konspirasi segitiga bermuda. Konspirasinya kan kalau kita melintas di area segitiga bermuda, kita akan terserap masuk ke dalamnya. Bedanya, kita tuh beranggapan bahwa black hole ini segitiga bermuda dalam skala sangat besar dan adanya di luar angkasa. Bahkan cahaya aja yang nggak punya massa itu nggak bisa keluar dari black hole. Nah, sekarang kita samain persepsi ya, geeks. Black hole ini sebenarnya alih-alih hitam, malah adalah benda yang amat terang di angkasa. Kok gitu? Iya, black hole itu menyerap energi dari bintang-bintang dan gas sekitarnya. Kita tahu sendiri bahwa bintang itu punya energi cahaya yang sangat terang. Ini bisa kita lihat dari accretion disk di contoh gambar awal tadi yang warnanya orange. Itu adalah gas, plasma, dan debu yang mengitari black hole. Dan itu sangat amat terang. Accretion disk itu apa? Nanti kita bahas. Persepsi kedua. Black hole bukanlah sebuah lubang, karena lubang tentu aja punya dasar. Black hole sama sekali nggak punya dasar. Dan kejadian materi yang masuk ke dalam black hole bukanlah jatuh. Terus apa yang terjadi di dalam black hole? Pelan-pelan Pak Supir, nanti kita ke sana. Pokoknya untuk sekarang, jadi gitu, black hole itu kurang tepat kalau dibilang black juga dibilang hole. Karena terang dan bukan lubang. Terus kenapa bisa dibilang black hole? Gini ceritanya. Ada seorang astrofisikawan bernama Robert Dicke yang ngasih presentasi tentang papernya di Texas tahun 1961. Dan dia nyebut benda yang hancur karena gravitasi dengan sebutan Black Hole of Calcutta. Apa itu Black Hole of Calcutta? Itu adalah sebuah sel penjara yang amat kecil di Calcutta, India dengan ukuran 4,3 kali 5,5 meter. Ada 64 tentara Inggris yang dipaksa masuk ke sana pas mereka kalah perang. Sebuah kisah tragis dengan hanya 21 orang yang selamat. Nah, itulah kisah tragis di balik munculnya istilah black hole, karena kedengarannya ya catchy dan simple. Para astronomer dan astrofisikawan pun pakai istilah itu sampai sekarang, padahal sebenarnya agak kurang tepat istilahnya. Tapi gimana sih ceritanya konsep black hole itu bisa muncul? Kapan awalnya umat manusia tuh mulai sadar ada benda bernama black hole di luar angkasa? Sekarang kita perlu paham dulu apa sih black hole itu. Jadi di setiap bintang itu ada 2 gaya yang bekerja, yaitu gaya nuklir dan gaya gravitasi. Gaya nuklir adalah gaya yang kita lihat setiap hari ketika matahari kita bersinar. Unsur hidrogen memenuhi permukaan matahari dan terjadi reaksi fusi antara sesama hidrogen sehingga menghasilkan helium dan energi. Energi dalam bentuk panas dan cahaya itulah yang tiba ke bumi setiap hari. Bayangin aja, setiap detiknya matahari melebur 600 juta ton hidrogen di permukaannya. Gaya kedua yang bekerja di matahari atau setiap bintang adalah gravitasi. Makin besar bintangnya, makin besar pula gaya gravitasinya. Nah, gaya gravitasi dan gaya nuklir ini tuh saling berlawanan satu sama lain. Gravitasi menekan ke dalam dan nuklir keluar. Ketika bahan bakar nuklirnya, yaitu hidrogen itu habis, maka gaya gravitasi memenangkan pertempuran dan akan menekan elektron ke inti bintang. Ketika ini terjadi, ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, kalau bintangnya bermassa rendah atau seperti matahari kita,
Maka ketika bahan bakarnya habis, dia akan menjadi white dwarf atau bintang putih kerdil. White dwarf hanya akan tersisa intinya dengan massa padat dan suhu yang tinggi, dan perlahan-lahan dalam waktu yang lama akan mendingin dan kehilangan energinya. Yang kedua, bintang antara 3 sampai 10 kali massa matahari akan terjadi sebuah tekanan elektron dan proton yang sangat besar, sehingga mereka bergabung menjadi kumpulan neutron. Diawali dengan sebuah ledakan besar atau supernova, lalu muncullah neutron star atau bintang neutron. Bintang neutron bakalan kehilangan 70-80% massanya dan akan menjadi padat sekali dengan ukuran yang relatif lebih kecil. Bintang neutron berputar sangat cepat, dan ini menghasilkan gelombang radio dan elektromagnetik. Hal ini bikin terlihat cerah di alam semesta. Sehingga bintang neutron yang berputar itu dinamakan pulsar atau pulsating star. Ini semuanya mohon maaf kalau ada kesalahan, please do correct me if I'm wrong, karena saya sangat lemah fisika dan bukan ahlinya, dan tim kami mencoba sebaik mungkin untuk membuat video ini. Gak apa-apa, kita sama-sama belajar. Gelombang radio pertama dari sebuah bintang neutron itu dideteksi tahun 1967. Awalnya para ilmuwan bingung karena noise yang diciptakan dari makhluk ini tuh cukup besar. Mereka menamakannya dengan LGM-1 atau Little Green Man. Berharap kalau ini tuh adalah sebuah sinyal dari alien. Walaupun ternyata bukan ya. Tapi mereka baru aja nemuin bintang neutron. Unik juga ya. Pertamanya dikirain alien, taunya bintang neutron. Oke, kita lanjutin kemungkinan ketiga yang tadi. Jadi kan ketika sebuah bintang memiliki massa 10 kali matahari atau lebih, ya udah, dia akan menjadi sebuah black hole. Dan teori inilah yang akan kita bahas berikutnya. Sejarah teori black hole. Matahari kita itu bermassa rendah, 2,19 kali 10 pangkat 27 ton. Dia cuma bakalan jadi white dwarf nantinya ketika dia mati. Lalu bagaimana dengan bintang bermassa besar? Tahun 1783, seorang astronomer merangkap pendeta, John Michell, udah bertanya bagaimana dengan bintang yang bermassa sangat besar sehingga cahaya pun gak bisa keluar darinya. Dia ngegabungin rumus persamaan energi kinetik dengan gravitasi Newton dan menawarkan teori ini. Tapi karena pada masa itu orang-orang masih nganggep bahwa cahaya tuh cuma sekedar partikel tanpa massa, orang-orang masih nggak terlalu nganggep persamaan si Michell ini. Kurang lebih 2 abad kemudian, 200 tahun kemudian, tepat pada masa Perang Dunia ke-1, Einstein ngajuin teori relativitas umum. Dia sadar kalau teori gravitasi Newton itu kurang lengkap, dan menyadari lebih lanjut kalau konsep ruang dan waktu itu adalah semacam jalinan struktur. Sebuah benda bermassa yang berada di sebuah ruang waktu akan membuat jalinan struktur itu melengkung atau berkurva. Kayak yang bisa kita lihat di ilustrasi yang ini. Dia juga menemukan fakta bahwa cahaya itu tuh bisa dipengaruhi sama gravitasi. Persamaan Einstein ini tuh bisa ngukur jarak geometri antara 2 event dalam sebuah jalinan struktur ruang dan waktu. Tapi masih belum lengkap. Beberapa bulan kemudian, seorang astronomer bernama Carl Schwarzschild menjawab persamaan Einstein dengan nemuin sebuah teori yang bisa menjelaskan fenomena gravitasi terpusat dalam bentuk sphere. Rumusnya mirip-mirip Michell di awal, yaitu R sama dengan 2gm per C kuadrat, di mana R adalah radius sfernya, G adalah konstanta gravitasi, M adalah massa bintang, dan C adalah kecepatan cahaya. Rumus ini sekarang dikenal dengan nama persamaan radius Schwarzschild dan jadi patokan untuk nentuin ukuran black hole. Tapi pada awal kemunculannya, rumus ini tuh ditentang sama banyak fisikawan. Banyak yang gak suka dengan konsep black hole ini. Arthur Eddington misalnya, dia bilang gimana jika R-nya sama dengan 0 alias berada di pusat sphere. Bisa kita lihat di rumus, kalau R itu ditukar sama C kuadrat, persamaan akan membagi dengan 0. Dan ini adalah nightmare bagi para matematikawan. Gak mungkin bisa. Tapi seorang astronomer yaitu Chandrasekhar Subrahmanyan berteori bisa kok kejadian di alam semesta, nanti R sama dengan 0 bakal disebut dengan singularity. Chandrasekhar dan Eddington pun berdebat panas soal ini. Tahun 1939, lagi-lagi pada sebuah ajang perang dunia, seorang fisikawan bernama Oppenheimer berteori bahwa bintang dengan massa lebih dari 3 kali massa matahari akan mengalami tekanan elektron dan berubah jadi bintang neutron. Gimana dengan bintang yang bermassa lebih besar dari 3 kali massa matahari? Katakanlah 25 kali massanya.
ya mau nggak mau akan terbentuk sebuah sistem gravitasi terpusat tanpa batas atau infinity. Dengan ini, Oppenheimer setuju dengan keberadaan black hole dan bahkan singularity. Lanjut, kayak yang udah dibahas sebelumnya, para saintis akhirnya nemuin pulsar di tahun 1967. Ini semakin ngeyakinin bahwa black hole itu beneran ada dan bukan cuma teori belaka. Dan akhirnya pada awal 1970-an, sebuah penemuan sumber X-ray dari sebuah galaksi bernama Cygnus X1 dinobatin sebagai black hole pertama yang diungkap oleh umat manusia. Dan pada zaman modern ini, black hole di galaksi M87 adalah yang pertama digambarkan secara real. Bagian-bagian black hole. Tahukah kalian geeks bahwa sebuah black hole itu bisa menjadi pusat sebuah galaksi? Sama kayak matahari kita yang dikelilingin sama planet-planet, bulan, black hole pun dikitari oleh bermacam-macam tata surya. Dia bisa jadi pusat dari sebuah galaksi. Karena ukuran dan masanya yang sangat besar, dia dinamain supermassive black hole atau black hole yang sangat teramat besar. Contohnya black hole M87. Ini adalah supermassive black hole dengan ukuran radius 38 miliar kilometer dan ukuran massa 6,5 miliar kali massa matahari. Terus Sagittarius A yang adalah supermassive black hole di galaksi kita sendiri, Milky Way, ukurannya itu 4 juta kali massa matahari. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kalau ada sebuah supermassive black hole di tengah-tengah galaksi kita, kenapa dia nggak menyerap aja semua sistem tata surya, layaknya vacuum cleaner yang bisa nyerap semua debu di kamar kita? Ada dua alasan untuk itu. Kita masuk dulu ke yang pertama. Tahukah kalian geeks, berapa presentasi massa matahari di sistem tata surya kita? 99,86%. Gede banget. Jupiter aja planet terbesar di tata surya bisa masuk 1000 kali di dalam matahari kita. Kalau kita pakai hukum Newton, seharusnya matahari yang bermassa sangat besar bakalan narik semua planet dan bulan ke arahnya. Tapi kenapa nggak begitu? Kenapa kita nggak diserap sama gravitasi matahari? Jawabannya karena sistem gravitasi anggular untuk membuat kita nih, planet-planet dan bulan untuk stay di dalam orbit mengelilingi matahari, itu lebih besar dari gaya menarik matahari ke dalamnya. Logika yang sama bisa kita terapin ke black hole. Walaupun dia berada di pusat galaksi, tapi sistem gravitasinya bikin kita, para sistem tata surya ini, tetap stay di dalam orbit daripada terserap semuanya ke dalam black hole. Sebagai contohnya, sistem tata surya kita bakalan ngelilingin galaksi Bima Sakti atau Milky Way dalam waktu 225 juta tahun waktu bumi. Dan lagi sebagai tambahan informasi, kalau matahari bertanggung jawab atas 99,86% massa tata surya kita, beda sama black hole. Dia tuh cuma bertanggung jawab di bawah 1% dari massa galaksi. Artinya sangat kecil sekali. Terus apa yang bikin sistem-sistem tata surya bisa tetap mengelilingi black hole kalau gitu? Jawabannya adalah dark matter. Apa itu? Mari kita simpan dark matter pada topik luar angkasa berikutnya. Nyebelin nggak? Ya, biar kalian tetap stay hook di channel ini. Alasan kedua, kenapa black hole tidak bisa terus menyerap materi, itu karena berada di daerah accretion disk. Yang tadi aku bilang, apa itu accretion disk? Ini adalah kumpulan gas dan debu panas yang mengitari black hole dan memproduksi radiasi elektromagnetik kayak X-ray, gelombang radio, UV yang belum terserap masuk ke dalam. Accretion disk ini berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi, energinya juga gede banget. Sehingga nggak jarang bintang juga ikut terseret dan tercabik ke dalam pusaran accretion disk. Perlahan-lahan, materi dari accretion disk ini akan memasuki daerah black hole. Ada sebuah titik terdalam di accretion disk, yaitu ISCO, Innermost Stable Circular Orbit, atau orbit terdalam yang aman bagi molekul-molekul gas dan debu buat mengitari black hole. Lebih dari itu, maka ya game over bagi molekul-molekul itu. Balik lagi, kenapa black hole tuh nggak bisa terus-terusan nyerap materi? Karena accretion disk ini punya limit, namanya Eddington limit. Jadi molekul-molekul gas yang semakin padat di accretion disk bakal saling bertuburukan dan justru nyebabin tekanan radiasi keluar. Saat Eddington limit ini terlewati, maka kecepatan menyerap black hole akan kalah dengan kecepatan radiasi keluar. Begitu rupanya kenapa alasannya black hole tidak menyerap semua yang ada di sekelilingnya. Oke, black hole terbesar yang pernah ditemuin sama umat manusia adalah TON, T-O-N.
yang berjarak 18 miliar tahun cahaya dari bumi dengan berat 66 miliar kali massa matahari. Massive banget ya. Dan ini sesuai dengan limit teoretis di mana maksimal supermassive black hole itu bisa tumbuh adalah 60-70 miliar kali massa matahari. Sebenarnya ada satu cara lagi gimana sebuah black hole bisa bertumbuh, yaitu merger atau gabung sama black hole lainnya. Dan itu nggak terbatas cuma black hole aja. Merger itu bisa dilakuin dengan white dwarf atau bintang neutron. Salah satu merger ini dideteksi oleh alat bernama LIGO, L-I-G-O, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Nah, pada 14 September 2015, dua black hole dengan 30 kali massa matahari itu saling menggabungkan diri, merger, dalam jarak 1,3 miliar tahun cahaya dari bumi. Mergernya dua black hole ini mengirimkan gelombang gravitasi dan itu yang dideteksi oleh LIGO. Jadi masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Bisa jadi kita nemuin black hole lebih besar daripada ton 618 tadi. Well, kita sering dikejutin sama alam semesta, bukan? Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya dari black hole. Setelah accretion disk dan ISCO tadi, maka selanjutnya adalah event horizon. Event horizon ini adalah elemen yang penting dari black hole, di mana inilah bagian yang jadi otoritas penuh dari si black hole. Ketika materi masuk ke dalam black hole, dia tidak akan bisa kembali lagi dan akan hilang selamanya. Tapi apakah memang seperti itu? Apakah informasi itu hilang selamanya? Atau cuma tersembunyi aja sesaat, terus muncul lagi di waktu lain? Jika kita terserap masuk ke dalam event horizon, apa yang sebenarnya bakalan terjadi? Terlalu banyak pertanyaan, dan sayangnya kita nggak ada yang tahu jawabannya, kecuali kita masuk ke dalamnya. Ya, kita nggak tahu termasuk para saintis. Area di dalam black hole adalah sebuah misteri. Yang kita tahu adalah waktu akan semakin melambat ketika mendekati event horizon dan kemudian berhenti tepat di sisi terluarnya. Itu kalau dari pengamatan observasi luar. Kalau kita sendiri melewatinya, secara teori tidak akan terjadi apa-apa. Waktu berjalan seperti biasa. Tapi lagi-lagi ini kan cuma sebatas teori ya, belum bisa dipraktekin secara nyata. Event horizon berbentuk bola atau sphere dan bisa dihitung dengan rumus radius Schwarzschild di awal yang juga jadi ukuran dari black hole. Oke, kita masuk ke bagian terakhir dari black hole, yaitu titik di mana radius sama dengan 0 atau saintis menyebutnya dengan singularity yang tadi di awal. Lagi-lagi nggak ada yang tahu ya apa yang akan terjadi di titik ini. Tapi kalau kita berada di dalam black hole, maka udah pasti kita akan menuju ke singularity. Dalam artian singularity adalah masa depanmu. Secara teori matematika, kita akan menuju infinity yang tak terbatas, atau teori terkenalnya yaitu spaghettifikasi. Apa itu? Spaghettifikasi? Game over. Jenis-jenis black hole. Ada beberapa jenis black hole berdasarkan usia dan ukurannya. Yang pertama adalah primordial black hole. Apa itu? Gigs, kalian tahu nggak sebenarnya tuh nggak perlu massa besar untuk bikin black hole. Kalau kita punya massa kecil, beberapa mikrogram aja udah bisa jadi black hole, asalkan dipadatkan dalam ruang yang sangat kecil. Itulah yang menjadi teori dari Stephen Hawking pada tahun 1970. Dia berteori bahwa sesaat setelah Big Bang, pembentukan asal-muasal alam semesta, materi-materi bisa aja berkumpul satu sama lain dan memadatkan diri, terus membentuk black hole. Inilah primordial black hole itu. Primordial black hole adalah black hole kuno dengan usia yang sangat tua dan ukurannya nggak besar karena partikel pembentuknya juga nggak besar. Oleh karena itu primordial black hole ini sangat sulit dideteksi dan sampai sekarang sifatnya masih hipotesis aja. Banyak paper dan penelitian yang dilakuin tapi masih belum memuaskan. Terakhir ada peneliti yang bilang bahwa planet 9 adalah sebuah primordial black hole. Apalagi sih planet 9? Kita simpen pada topik berikutnya. Pokoknya aku udah siapin topik luar angkasa yang banyak. Oke, jenis black hole kedua adalah stellar mass black hole. Ini adalah black hole yang umum dijumpai di alam semesta karena berasal dari supernova, bintang besar. Ukurannya 3-150 kali massa matahari. Contohnya adalah black hole di galaksi BH3 dengan 32 kali massa matahari dan jarak 1926 tahun cahaya dari bumi. Terus ada juga GRO J165540 dengan 6,3 kali massa matahari dan 15.000 tahun cahaya. Dan XTE J16
50, 500 dengan 9,7 kali masa matahari dan 10.700 tahun cahaya. Jenis black hole yang ketiga adalah supermassive black hole. Kayak yang udah dijelasin sebelumnya, mereka tuh biasanya ada di pusat galaksi dan punya ukuran dari 1 juta sampai 100 miliar kali masa matahari. Ini estimasi ya. Dan ini udah kita sebut contohnya sebelumnya, kayak M87 dengan 6,5 miliar kali masa matahari dan 55 juta tahun cahaya. Terus ada juga Sagittarius A dengan 4,3 juta kali masa matahari dan 26.000 tahun cahaya. Dan untuk skala yang sangat besar seperti TON 618, para saintis lebih nyaman buat melabelinya ultramassive black hole karena memasuki rentang puluhan miliar kali masa matahari. Black hole kayak gitu udah sangat jarang ditemuin. Contoh lainnya nih dari ultramassive black hole adalah Abell 1201 dengan 32 miliar kali masa matahari. Jenis lainnya dari black hole adalah quasar. Ini adalah kependekan dari quasi-star atau bintang kuasi. Geeks, kalian masih ingat dengan accretion disk yang tadi aku jelasin? Quasar ini adalah jenis black hole yang sangat terang karena makan semua energi gas dan debu. Jadi bikin radiasi yang ditimbulkan di accretion disk. Jadi sangat terang. Mereka mencari radiasi elektromagnetik yang berisik dan bisa mencari energi sampai 1000 kali energi galaksi kita, Milky Way. Quasar ini jaraknya jauh-jauh dari bumi kita. Yang terdekat aja jaraknya 600 juta tahun cahaya, karena mereka biasa terbentuk pada usia mula-mula alam semesta. Karena pada saat itu alam semesta masih dipenuhi dengan gas dan debu, dan memudahkan black hole untuk membentuk accretion disk-nya. Dan karena jaraknya jauh, quasar itu biasanya berwarna kemerah-merahan sesuai dengan sifat infrared dan juga alam semesta yang mengembang. Nah, itulah jenis-jenis black hole, geeks. Masih ada lagi? Nah, kalau kalian jeli nih, ada satu range yang bolong di ukuran black hole. Stellar mass black hole itu kan 10 sampai 150 kali masa matahari. Sedangkan masa supermassive black hole minimum adalah 1 juta kali masa matahari. Terus di mana 151 sampai 999 ribu masa mataharinya? Ini adalah sebuah misteri alias belum ketemu. Para saintis namain ini intermediate black holes. Dan mereka belum nemuin satu pun black hole di range ini. Aneh? Tentu aja. Apa alasannya? Belum ada yang tahu. Kita udah nemuin ratusan black hole, tapi untuk intermediate black hole belum ada satu pun. Mungkin ini bakalan jadi misteri ke depannya. Dan ketika intermediate black hole ditemuin pertama kali kelak, dunia astronomi bakalan gempar. Pengetahuan trivia tentang black hole. Kita lanjutin dikit lagi beberapa diskusi trivia mengenai black hole. Yang pertama adalah radiasi Hawking. Radiasi Hawking ini adalah wujud kebingungan Stephen Hawking, seorang astrofisikawan asal Inggris yang menganggap black hole itu merusak hukum termodinamika kedua, yaitu entropi. Entropi sendiri artinya adalah derajat ketidakteraturan. Segala materi di alam semesta ini akan menuju ketidakteraturan. Contoh mudahnya adalah ketika kalian manasin kopi. Kopi itu kan bakalan perlahan-lahan mendingin karena panasnya nyebar, hilang ke udara. Intinya energi akan lebih mudah menyebar dan bergerak secara acak daripada bergerak teratur. Nah, keberadaan black hole ini mengacaukan entropi. Jika energi yang nggak teratur itu masuk ke dalam black hole, maka yang tersisa adalah energi yang teratur. Ini nggak mungkin, nilai entropi nggak mungkin berkurang. Maka solusinya, menurut Hawking, adalah akan ada energi dan materi yang keluar dari dalam black hole buat menyeimbangkan yang masuk. Dan ini disebut dengan radiasi Hawking. Kalau ada energi yang keluar dari sebuah black hole, maka lama-kelamaan black hole akan kehilangan energi dan menyusut dan lenyap. Ini yang disebut dengan kematian black hole. Tapi penyusutan black hole ini nilainya tuh kecil banget. Untuk sebuah supermassive black hole dibutuhkan 10 kali 10 pangkat 100 tahun untuk bisa lenyap. Dan primordial black hole yang terjadi setelah Big Bang masih belum bisa melurus sepenuhnya sampai saat ini. Yang artinya radiasi Hawking itu lama banget dan kita nggak punya cara untuk mengamati ini. Radiasi Hawking sejauh ini masih bersifat hipotesis. Dan walaupun secara rumus bisa terjadi, tapi masih belum bisa dibuktikan secara nyata. Diskusi trivia berikutnya adalah white hole dan wormhole. Sebelum kita bisa memahami kedua hal itu, kita perlu memahami diagram Penrose. Diagram Penrose ini sebuah diagram yang diciptain sama seorang matematikawan bernama Roger Penrose.
buat menjelaskan hubungan sebab dan akibat di dalam ruang waktu. Bisa kita lihat di ilustrasi gambar, di mana sumbu X adalah sumbu ruang, sumbu Y sumbu waktu, dibatasin oleh bentuk, kayak belah ketupat. Sumbu Y akan menuju masa lalu dan masa depan tak hingga. Sedangkan sumbu X menuju ruang tak hingga. Dan garis miring adalah kecepatan cahaya. Ini adalah universe kita. Maksud dari grafik ini adalah karena tidak ada yang bisa melebihi kecepatan cahaya, ruang gerak kita itu terbatas, hanya berada di dalam kurva belah ketupat ini aja. Misalnya, kita berada di dalam satu titik di diagram ini, kita tuh punya masa depan dan masa lalu di universe ini. Sekarang, kita tambahin nih sebuah diagram baru, yaitu black hole di sebelah kiri atas. Dibatasi oleh event horizon, terus garis paling atas adalah singularitas. Kita bisa bergerak masuk ke dalam black hole, tapi nggak bisa balik lagi ke universe awal karena kita akan selalu bergerak menuju singularitas. Dengan kata lain, masa depan kita adalah singularitas dan masa lalu kita adalah diagram sebelumnya. Sekarang coba kalian perhatiin titik ini. Kalau kita berada di titik ini, apa yang akan jadi masa lalu kita? Karena nggak mungkin diagram kosong, maka konsekuensi dari persamaan ini adalah munculnya lawan dari black hole, yaitu white hole atau lubang putih. Maka materi yang berada di dalam white hole itu bisa memiliki masa depan di universe kita, di kanan atas. Itulah kenapa dibilang kalau white hole itu merupakan kebalikan dari black hole. Black hole menyerap materi, sedangkan white hole mengirimkan materi menuju universe. Konsekuensi lain dari munculnya white hole adalah munculnya diagram baru di kiri atas. Apa itu? Itu adalah universe baru. Jadi dari sinilah teori tentang multiverse atau parallel universe muncul. Uniknya, baik dari universe lama maupun universe baru itu bisa bergerak ke black hole yang sama. Artinya memiliki masa depan yang sama di dalam black hole. Dan terakhir, universe lama dan universe baru itu dihubungkan sama sebuah titik pertemuan di tengah-tengah. Dan itulah wormhole, sebuah tempat di mana kita bisa beralih menuju universe lainnya. Dalam sains, tempat ini dinamain Einstein-Rosen Bridge atau jembatan Einstein-Rosen. Apakah semuanya ini benar? Wormhole, parallel universe, black hole, apakah bisa dibuktikan secara nyata? Jawabannya belum. Wormhole aja misalnya. Kalau kita lihat dari diagram Penrose, buat mencapai wormhole itu perlu kecepatan lebih daripada kecepatan cahaya. Selain itu, wormhole ini tuh nggak stabil, bisa terkontraksi, jadi bisa aja kita terjebak di dalamnya. Oleh karena itu, walaupun secara matematika bisa terjadi, tapi secara hukum sains lainnya belum dimungkinkan. Well, studi tentang black hole ini dibilang masih baru ya, Kiks. Masih kurang lebih 100 tahunan. Sebagai catatan, Einstein aja nerbitin teori relativitasnya tahun 1915. Tapi dulu juga orang-orang bilang kalau black hole itu cuma science fiction. Buktinya beneran ada. Bahkan bisa difoto lagi. Siapa tahu kita bakalan terkejut lagi dengan penemuan wormhole atau white hole. Who knows? Oke deh geeks, sekian episode luar angkasa kali ini. Udah cukup panjang kita bahas black hole-nya. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan. Dan semoga kita bisa dikejutkan lagi dengan penemuan fenomenal lainnya nanti. Seperti biasa, kalau misalnya ada salah-salah, mohon dikoreksi. Ada yang mau ditambahin, komen aja di kolom komentar. Mau request, monggo silakan. Komen aja di kolom komen. Tadi udah ngomong ya udah gitu aja. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it, and I'll see you again on my next video. Bye!
Ada 64 tentara Inggris yang dipaksa masuk ke sana ketika mereka sebel deh. Para astronomer ketika matahari kita bersinar. Salah. White dwarf. Gelombang radio pertama dari sebuah bintang neutron itu dideteksi sebel. Terus Sagittarius error. Silakan batuk kalau mau batuk. Deh.